Hai guys, jumpa lagi dengan channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK, pola bilangan, dan aritmetika. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya. Selain itu, kalian juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama-sama, sukses bersama, masuk PTN impian kalian dengan jurusan impian kalian. Oke? Kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasan soal yang pertama. Di sini kita diberikan pola bilangan 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12. Ditanyakan bilangan ke selanjutnya itu berapa? A13, B14, C11, D10, E7. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus mencari tahu polanya terlebih dahulu. Dapat kita cek bilangan yang berdekatan terlebih dahulu. 2 ke 3 itu plus 1. Kemudian 3 ke 4 sama plus 1. 4 ke 6 plus 2. Nah, di sini kita tidak mendapatkan pola yang konstan sehingga kita harus cek pola bilangan dengan melompati satu bilangan. Kita seperti ini, 2 ke 4 plus 2, atau bisa juga dikali 2. Selanjutnya 4 ke 6 plus 2. 6 ke 8 plus 2. Nah, di sini sudah kita dapatkan pola bilangan yang berulang, yaitu setiap bilangan itu diselisih satu bilangan itu polanya ditambah 2. Sehingga 8 ke bilangan selanjutnya 8 plus 2. Nah, didapatkan 10. Nah, untuk soal-soal seperti ini kita sudah tidak perlu mengecek pola bilangan dari 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12 karena tidak ditanyakan atau tidak diperlukan, sehingga jawaban nomor 1 itu D. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua masih sama, pola bilangan. Di sini kita coba cek lagi dua angka yang berdekatan. 10 ke 30 kali 3. Oke, kali 3 juga bisa ditambah 20. Selanjutnya 30 ke 32 bisa ditambah 2. Selanjutnya 32 ke 16 dibagi 2. 16 ke 3 kali 3. Kemudian 48 ke 50 plus 2. Nah, di sini sudah kita dapat pola yang berulang ya guys, kali 3 plus 2 bagi 2, sehingga setelah tambah 2 itu dibagi 2 jadi 50 dibagi dengan 2. 50 dibagi 2 itu 25. Nah, sehingga jawabannya itu 25. Jawabannya D. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal ketiga masih sama, soal pola bilangan, tetapi pada soal pola bilangan ini berbeda karena kita diberikan bangun ruang dengan ada angka di dalam serta sisi-sisi bangun ruangnya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu pola bilangan yang ada di sebelah kiri. Nanti akan kita terapkan menggunakan aturan yang sama untuk mencari nilai yang ditanyakan untuk pola gambar yang ada di sebelahnya. Nah, untuk bilangan seperti ini dapat kita lihat ada 5, 7, 3, dan 8. Kita harus mencari angka operasi yang bisa menggabungkan keempat angka ini sehingga kita dapatkan hasil akhirnya itu 11. Nah, kita coba cara yang pertama itu 5 dikali 7. 5 dikali 7
dikurang 8 dikali 3. Nah, sini kita dapat 5 dikali 7 itu 35. 8 dikali 3 24. 35 dikurang 24 itu 11. Nah, di sini sudah kita dapat pola bilangan yang sesuai, sehingga untuk mencari nilai X kita harus menerapkan aturan yang sama. Sehingga di sini nilai X sama dengan dalam kurung 2 dikali 9 dikurang 4 dikali 3. Sehingga nilai X itu adalah 2 dikali 9, 18, dikurang 4 kali 3, 12. 18 dikurang 12 itu 6. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat berbeda dengan soal yang sebelumnya. Soal keempat merupakan tipe soal aritmetika. Di sini kita diberikan tabel yang menunjukkan kelas 12 MIPA 2 yang lulus maupun gagal pada ujian matematika. Nah, ditanyakan persentase kelulusan pada gelombang 3 yakni, nah untuk soal seperti ini kita tidak perlu menghitung keseluruhannya, kita hanya perlu fokus pada soal yaitu kelulusan pada gelombang 3, sehingga yang perlu kita highlight di sini yaitu gelombang 3. Nah, untuk mengetahui persentase kelulusan itu dapat kita cari dengan jumlah yang lulus. Jumlah yang lulus itu 25 dibagi jumlah dari seluruh siswa. Nah, di sini kita tidak diberikan jumlah dari seluruh siswa, tetapi kita diberikan data siswa yang lulus dan siswa yang gagal, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan siswa yaitu jumlah dari siswa yang lulus dan jumlah siswa yang gagal, sehingga jumlah keseluruhan siswa 25 plus 12. 5 plus 2, 7, 2 plus 1, 37, sehingga jumlah keseluruhan siswa 37. Nah, karena ditanyakan persentase, jadi kita kali 100%. Nah, oke. Untuk di sini kita dapat untuk soal seperti ini jika bisa disederhanakan kita sederhanakan, tetapi jika dilihat soal ini tidak dapat disederhanakan, sehingga kita harus mencarinya secara manual. Di sini 25 sama dengan 25 dikali 100, 25.000 per 37. Nah, ini kita bagi 2.500 dibagi 37 itu 60 sama dengan 67,57%. Nah, di sini kita dapat jawaban yang benar itu E. Oke, di sini kita dapat jawaban yang benarnya itu E. Mungkin ada dari teman-teman yang belum mengetahui bagaimana sih cara membagi bilangan ini sehingga kita dapatkan 67,57. Jadi cara baginya itu begini. Kita menggunakan pembagian bersusun ya. 2.500 dibagi dengan 37. Nah, untuk mempermudah kita kecilkan angkanya terlebih dahulu. Kita cukup cari 37 dikali berapa yang mendekati dengan 250. Nah, di sini kita coba cek untuk 6 dikali 37 itu merupakan 222, sedangkan 7 dikali 37
37.259 melewati, sehingga di sini kita gunakan angka 6. 6 dikali 37, 222. Kemudian kita kurang 0 kurang 2 nggak bisa, jadi kita pinjam ke sebelahnya. Jadi 4, 10 kurang 2, 8, 4 kurang 2, 280. Kita cari angka yang mendekati 280 tetapi tidak boleh melewati. Kita coba 37 dikali 7, 259. 37 kali 8, 296 melewati, sehingga kita menggunakan 37 dikali 7. 7 kali 37, 259. Sehingga kita kurang 0 kurang 9 nggak bisa, di sini jadi 7. 10 kurang 9, 1. 7 kurang 5, 2. Nah, di sini 21 sudah nggak bisa ya. Nah, untuk mempermudah, kita cek pilihan jawabannya yang 67. Nah, ternyata yang menggunakan angka 67 itu cuma satu pilihan ya. Jadi langsung saja kita pilih jawaban yang benar itu 67,57%. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya juga masih sama, soal aritmetika. Masih sama dengan soal sebelumnya, kita diberikan tabel yang menunjukkan kelas 12 MIPA 2 yang lulus maupun gagal pada ujian matematika. Tetapi kita diberikan soal yang berbeda. Di sini kita ditanyakan persentase kegagalan tertinggi terjadi pada gelombang ke. Nah, untuk soal seperti ini kita harus mengecek semuanya yang ada pada gelombang 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk di sini ditanyakan persentase kegagalan, berarti untuk gelombang pertama siswa yang gagal itu 12 per, nah jumlah dari 14 per 12 itu 26. 12 per 26 dikali 100%. Nah, karena yang ditanyakan bukan angka, jadi tidak apa-apa jika kita tidak kalikan dengan 100%, karena kita hanya perlu melihat angka terbesar. Jadi kita sederhanakan 12 per 26 itu sama dengan 6 per 13. 6 per 13 itu sekitar 0,46 ya guys ya. 0,46. Selanjutnya untuk gelombang yang kedua 15 plus 26, 6 tambah 5 1, 2 tambah 1 3, tambah 1 41. 15 per 41 itu 0,36, sehingga masih lebih besar yang gelombang pertama. Untuk cara pembagiannya sama seperti soal sebelumnya ya guys, menggunakan pembagian bersusun. Nanti kalian bisa latih sendiri untuk menjawab soal menggunakan pembagian seperti itu, karena pada saat tes nanti kita tidak diperbolehkan membawa kalkulator atau alat bantu hitung lainnya, sehingga kita harus menghitung secara manual. Selanjutnya untuk yang gelombang ketiga. Gelombang ketiga yang gagal 12 per jumlah siswanya itu 37. Nah, 12 per 37 itu 0,32. Masih lebih besar yang gelombang pertama ya. Selanjutnya kita cek gelombang keempat. Untuk gelombang keempat yang gagal 28, jumlahnya itu 60 ya guys ya. 32 per 28, 60. Sehingga untuk 28 dibagi 60, 0,47. 0,47. Nah, gelombang yang keempat itu lebih besar dari gelombang yang pertama. Selanjutnya kita cek untuk yang kelima.
Yang gagal 16 per jumlahnya itu jumlahnya 44 ya guys ya. 16 dibagi 44 kita dapatkan 0,36. Nah, sehingga untuk persentase terbesarnya itu ada pada gelombang keempat, yaitu 0,47. Apabila diubah menjadi persen sama dengan dikali 100 jadi 47%. Untuk gelombang pertama 46%, gelombang kedua 36%, gelombang ketiga sama 36%, dan gelombang kelima 36%. Jadi yang paling besar itu gelombang keempat 47%. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jawaban yang benar C. Nah, gampang kan? Oke. Nah, itu merupakan soal terakhir dari saya pada video hari ini. Sebelum kita akhiri video ini, teman-teman jangan lupa like, komen. Kalian bisa memberikan komen, saran, dan masukan video apa yang kira-kira akan kita bahas selanjutnya. Teman-teman juga jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video yang aku upload berikutnya. Teman-teman juga jangan lupakan untuk share video ini ke teman kalian agar kita dapat belajar bersama-sama. Terima kasih. Bye.